وسلم وبارك عليه. Tidak panjang lebar, marilah kita dengarkan nasihat agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Da'i Ilallah Al-Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi, cucu daripada guru kita sekalian Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi. Pada beliau kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Alhamdulillah, saya hormati, saya muliakan guru kita semua, Habib Hasan, Ja'far Asgaf, Habib Abdullah, Habib Qasim, dan semuanya. Banyak para alim ulama, ada Habib Alwi, Habib Syauqi, Syekh Nabil, dan semuanya para alim ulama yang hadir di tempat yang penuh dengan berkah ini. Semoga semua yang hadir pulang dari sini hajatnya qabul insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang paling berkah, yang paling banyak berkahnya ketika pulang dari tempat ini adalah yang datang dengan bawa hati yang paling tawadhu. Tempat ini ibarat mata air, yang datang tawadhu'nya dikit kayak bawa gelas, yang datang tawadhu'nya lumayan kayak bawa ember, yang datang tawadhu'nya gede kayak bawa tangki. Jadi kalau semakin tawadhu maka insya Allah akan semakin berkah. Berkahnya hajat qabul dunia akhirat. Yang mau ketemu jodoh insya Allah. Amin. Cuma ketemu doang tapi. Cuma ketemu aja. Yang punya utang, utangnya lunas semuanya. Tapi tadi syaratnya adalah tawadhu. Di tempat-tempat yang istimewa itu biasakan tawadhu. Lihat tuh Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika Fathu Makkah, masuk ke kota Makkah, beliau ini penguasa saat itu. Kota Makkah udah tunduk sama Nabi, di bawah hukumnya Nabi. Bahkan kalau Nabi memutuskan seluruh yang di Mekah dibunuh, maka Nabi tidak salah dalam menghukumi itu. Tapi Nabi masuk ke kota Mekah, beliau naik tunggangannya dalam keadaan nunduk sampai jenggotnya itu hampir menyentuh daripada tunggangannya karena nunduknya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, tundukkan hati Anda ada di tempat semacam ini. Anggap semua yang hadir selain Anda wali. Yang gak wali cuma Anda sendiri. Semua yang hadir wali, maka insya Allah Anda pulang dari sini insya Allah akan bawa nah, air zam-zam itu diambil gak pernah habis. Betul apa enggak? Betul. Itu padahal kalau katanya kalau musim haji berapa tahun yang lalu, itu air zam-zam yang diambil ketika musim haji aja 7 juta liter. Bayangin ada di luar musim haji. Dari dulu nggak pernah habis, dari zaman Nabi Ismail sampai sekarang. Kenapa? Karena air zam-zam mata air yang letaknya paling rendah, sehingga semua air itu mengalir ke sumur zam-zam hingga air zam-zam sampai kapanpun juga nggak akan habis. Anda juga sama, semakin Anda merendah maka insya Allah Anda pulang dari sini insya Allah hajat Anda akan semakin kabul. Makanya insya Allah datang majlis bawa hati yang bersih, merendah, dan insya Allah pulang nanti hajatnya kabul. Yang kedua, kita ini di majlis ini dididik untuk kenal dengan orang-orang yang soleh dan mencintai mereka. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang luar biasa, beliau mengatakan, kalau ada orang
yang dia itu siang hari puasa. Kalau malam hari qiyamul lail. Tiap hari siangnya puasa, tiap malam qiyamul lail. Ibadah bainar rukun wal maqam, di depan Ka'bah 70 tahun. Nah, bukan cuma umrah ambil paket 21 hari, bukan cuma itu. Ada BBM paket 21 hari ya, Alhamdulillah. Oh ada. Alhamdulillah semua paket ada insyaallah. Bukan cuma umrah ambil paket 21 hari, tapi ibadah 70 tahun. Maka di akhirat nanti tidak akan dikumpulkan kecuali bersama dengan yang dicintai. Maka Anda nanti insya Allah kalau Anda datang ke sini motivasinya cinta sama Nabi Muhammad, di akhirat kumpul sama Nabi Muhammad. Oh dosanya masih banyak, insya Allah sebelum wafat nanti Allah Ta'ala berikan kepada kita taubat, jauhi semua perbuatan dosa, bayar dengan amal soleh, nanti masuk surga kumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Jadi sehebat apapun ibadahnya seseorang, di akhirat nanti kumpulnya hanya dengan yang dicintai. Makanya semua karena cinta. As-Sagaf. Semua karena cinta. As-Sagaf. Ya Allah. Walaupun yang hadir ada asgarnya juga, itu. Jadi kalau Anda cinta maka Anda kumpul dengan yang dicintai. Nah, tapi orang kalau cinta itu paling tidak ya dia harus ngikutin apa yang diamalkan oleh yang dicintai. Yang ketiga yang terakhir. Jadi yang terakhir ini poin-poin penting aja. Biasakan kalau disebut nama Nabi Muhammad langsung sholawat. Nih ini Masya Allah semuanya. Orang kalau disebut nama Nabi sholawat, disebut nama Nabi sholawat dapat 3, paling enggak 3 keutamaan. Disebut nama Nabi enggak sholawat, oh paling enggak ada 3 hadis yang menunjukkan ancamannya. Disebut nama Nabi enggak sholawat, oh ada 3 hadis yang menunjukkan ancamannya. Yang pertama, al-bakhil, jadi orang pelit. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli. Orang kikir itu disebut nama, udah nggak mau selawat. Orang kikir, orang pelit. Yang kedua, kalau disebut nama Nabi nggak selawat, maka berarti jadi orang celaka. Kok bisa? Iya. Na'udzubillah min dzalik. Itu Nabi pernah naik mimbar bilang amin, amin, amin. Sahabat tinggal Rasulullah nggak ada apa-apa kok bilang amin. Malaikat Jibril datang bawa 3 doa. Salah satunya celaka orang yang disebut namamu tapi dia nggak selawat kepadamu. Nabi katakan apa? Amin. Celaka benar. Yang ketiga, man nasiyas sholata alayya khati'a bihi tariqul jannah. Orang yang lupa sholawat kepadaku, maknanya juga meninggalkan sholawat kepadaku, terutama kalau disebut namaku, maka dia tersesat dari jalan menuju surga. Berarti kalau disebut nama Nabi Muhammad, sholawat dapat 3 keutamaan. Yang pertama, ciri orang dermawan. As-sakhi qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Orang dermawan yang terutama suka sholawat ini, dekat Allah, dekat surga, dekat sama masyarakat, dicintai dan jauh daripada api neraka. Yang kedua, kalau tadi yang nggak sholawat celaka, berarti yang sholawat beruntung. Kalau yang ketiga, kalau tadi yang nggak sholawat itu tersesat dari jalan menuju surga, berarti akan dimudahkan jalannya menuju surga. Ada yang nanya, kenapa sih kok disebut nama Nabi kok harus sholawat? Alasannya paling enggak 2. Yang pertama, karena biar beda antara Nabi dengan orang lain. Disebut nama orang kaya, disebut nama pejabat, Anda nggak harus ngomong apa-apa. Tapi disebut nama Nabi Muhammad, harus beda. Anda harus sambut dengan sholawat. Kenapa? Itu Nabi saya. Harus sambut dengan sholawat. Alasan yang pertama itu. Alasan yang kedua, tanda cinta, melatih hati agar ada getaran kalau disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nanya, pernah jatuh cinta? Pernah jatuh cinta? Pernah? Sering mana jatuh cinta sama patah hati? Patah hati. Kelihatan dari wajah-wajahnya memang mengenaskan semua. Hanya sering patah hati. Jatuh cinta itu kalau disebut namanya dicintai, jangankan disebut namanya, disebut kampungnya aja bergetar hatinya. Betul apa betul? Nah itu disebut nama Nabi Muhammad. Kita sholawat, kenapa? Karena ada getaran dalam hati. Nah, dulu ada cerita hikayat lucu-lucuan ini sebagai penutup. Hikayatnya Abu Nuwas. Abu Nuwas itu orang yang cerdik. Hikayat itu orang yang cerdik. Suatu hari anaknya raja sakit parah. Udah semua dokter dipanggil, tabib dipanggil, dukun dipanggil, profesor dipanggil, provokator ikut dipanggil. Nggak ada yang bisa nyembuhin. Disuntik model apa udah? Disuntik yang model pakai jempol udah, sampai disuntik yang model suntikannya kayak obat nyamuk udah. Jadi kalau obat nyamuk kan di jos gitu, suntikannya di jos udah disuntik mau dari mana? Dari ujung kepala ke ujung kaki udah disuntik, nggak sembuh. Panggilkan Abu Nuwas. Abu Nuwas nanya, ini bujangan? Iya. Oh ya udah. Tolong sebutkan nama-nama kampung yang ada di daerah wilayah kerajaan. Catat ini sama asisten. Cuma bingung ini orang ngobatin harusnya tanya penyakit kok malah tanya nama kampung, aneh ini. Nah, itu ditulis nama-nama kampung. Langsung Abu Nuwas, sudah ada nama kamu? Udah ada. Maka telinganya ditaruh di jantungnya si pangeran yang sakit. Kampung Sukatani, detak jantungnya biasa. Kampung Sukamaju, detak jantungnya biasa. Kampung Sukamiskin. Wah, ini berarti ini ada di Sukamiskin ini. Nah, tugas lagi sensus semua perempuan yang bisa dinikahi di Sukamiskin. Berarti kalau bayi nggak masuk, tua nenek-nenek nggak masuk, istri orang nggak masuk, yang bisa dinikahi. Catat namanya semuanya. Setelah itu kemudian sudah sensus lagi. Michelle detak jantung biasa, Sofia detak jantung biasa, Elizabeth detak jantung biasa, Siti Markona. Wah, ini berarti jatuh cinta sama Siti Markona. Ada getaran itu akhirnya pangeran dinikahin sama Siti Markona, langsung sembuh. Gak usah pakai disuntik. Nah sama, kita ngelatih hati agar ada getaran cinta pada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Biar nanti kita yang amal dikit, banyak, kurang banyak, cacat, tapi hati kita cinta sama Nabi, di akhirat kumpulnya sama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.